Sempat nonton film dokumenter terbaru dari Netflix bertajuk Ice Cold Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Saya akan berbagi 3 poin penting yang menggelitik dari film ini. Pertama, film menyampaikan bagaimana seorang Otto Hasibuan, sang pengacara Jessica, mampu membuat publik dan media yang awalnya mayoritas sudah memvonis Jessica bersalah menjadi terbelah. Sebagian beralih netral, mulai ragu, hingga memihak Jessica. Hal ini berkat rangkaian argumentasi dan saksi ahli meyakinkan yang dihadirkan Otto Hasibuan dan tim. Kedua, meski tidak mendominasi durasi film, penampakan gaya wah mewah ayah almarhum Mirna, Edi Salihin, seolah mengesankan bahwa beliau adalah sosok yang sangat berpengaruh. Ketiga, film mengindikasikan Jessica adalah korban dari persidangan yang sejak awal harus menetapkan dirinya bersalah. Sorotan ini berlaku juga untuk kasus-kasus vonis ganjil tak adil lainnya di negara. Apa perasaan Anda saat ini mengetahui teman Anda tewas dengan cara yang tragis? Sangat berduka sekali, dan saya belum sempat berduka sebenarnya, belum sempat merasakan kehilangan yang sampai saya seharusnya merasakan karena ada masalah seperti ini yang saya dituduh. Saya tahu Mirna itu sudah minum karena habis dia minum, dia bilang ngerasa kopinya nggak enak. Terus si Mirna tangannya langsung begini, suruh saya ambil air, katanya itu ambil air kan pelopotan gitu. Mirna reaksinya sedemikian hebat setelah minum kopi Vietnam itu. Jessica panik. Saya ingat waktu saya ke Bali, waktu mau duduk, si Mirna kepalanya sudah ke belakang, dan mulutnya bergerak kayak mau napas gitu ya mulutnya. Tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Oh tidak ngomong sama sekali. Matanya terbuka setengah saja, terus pandangannya kosong. Saya merasa terpaksa kalau harus datang ke sana dan 7 jam 8 jam setiap kali gitu kan. Tapi kan itu saya membantu polisi untuk mengungkapkan semua. Mir, Papa datang nih ya. Papa kayak life loss ya, yang luar biasa. Ayahnya Mirna janggal. Kita datang. Saya kalau begini saya menangis. Ice Cold Coffee Murder and Bagaimana caranya menyelamatkan Jessica yang divonis bersalah atas sesuatu perbuatan yang belum pasti bersalah, karena sudah tingkat putusannya sudah PK, sudah tidak bisa dirubah lagi. Putusannya sudah yang tertinggi, sudah tidak bisa lagi dirubah. Caranya adalah, kalau memang pimpinan negeri ini sependapat dengan saya bahwa jangan hukum orang yang belum pasti bersalah, terbukti bersalah, caranya adalah, satu-satunya adalah pastikan dulu bakal diampuni. Minta Jessica ajukan gerasi ke presiden. Tapi tentu dengan catatan di belakang layar sudah ada komitmen akan dikabulkan gerasinya tersebut. Karena apa? Gerasi artinya mengakui perbuatan. Kalau sampai Jessica permohonan gerasinya ditolak, maka makin blunder bagi Jessica, karena gerasi itu artinya mengakui perbuatan. Tapi satu-satunya jalan untuk membebaskan dia, proses hukum hanya ada itu. Sudah tidak ada PK di atas PK. PK tidak bisa 2 kali. Maka satu-satunya jalan hanya dengan gerasi dari presiden. Tapi tentu dengan catatan, gerasi hanya diajukan kalau sudah ada komitmen sebelumnya bahwa Presiden RI akan mengabulkan gerasi dari Jessica kopi sianida tersebut. Hotman dan yang lain. Ice Cold. Saya terus terang kalau begini saya menangis. 3 tahun yang lalu, ketika Jessica sudah menjalani hukuman, saya tanya sama Jessica, Jess, walaupun di dalam hati saya juga gak boleh saya katakan, tapi saya coba memancing atau memang menyatakan waktu itu saya gundah sekali. Saya kasih lihat kamu di dalam penjara. Mungkin siapa tahu saya bisa yakinkan presiden atau siapa pihak-pihak tertentu. Ajukanlah gerasi. Kalau kau gerasi, siapa tahu diterima supaya kau bebas. Apa dia bilang? Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus ngaku, minta ampun. Nggak mau. Dia bilang,
Om, katanya, saya tidak mau operasi. Saya tidak mau mengakui sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Kalau begitu kamu di sini. Mau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi saya jalani terus. Karena saya tidak mau, bukan pembunuh. Saya tidak pelaku. Itu yang saya lakukan. Berapa hari yang lalu, saya datang lagi. Siapa tahu berubah. Waktu itu kan mungkin baru 2 tahun dialaminya, belum sakit. Belum parah gitu. Ini sudah ber-7 tahun. Saya tanya lagi kembali. Hal yang sama dia jawab. Om, jangan tanya itu lagi. Saya tidak mau. Saya tidak akan mau mengakui sesuatu hal yang saya tidak pernah lakukan. Saya terbiasa ya dengan hal-hal yang agak parah begitu. Nggak semua orang begitu. Jadi waktu saya dengar pertama dibilangin Mirna itu mati, saya cuma tanya, mati kenapa? Itu anak sehat kok, very healthy. Kenapa have to die? Itu saya sudah decide. Saya akan investigasi, pasti ketemu nih yang bunuh. Mirna, dia punya sifat, adab, nurut saya, just like me. Ngomongnya keras, kalau salah dibilang salah, enggak ya enggak. Saya aja dimaki-maki. Apa sih, Papa? Begini, begitu, begitu. Jadi my sparring partner begitu. Dia main bola aja, dia bisa berantem tuh sama temennya tuh. Berkelahi, fight with boys. Sandy dikeplak begitu, disamperin sama Mirna, ditonjok laki. Itu Mirna tuh. Wah. Nama aku Sandy. Film dokumenter Ice Cold yang masih bertengger di puncak tangga. Kalau kalian pikir bukan Jessica pembunuh Mirna, kalian bisa angkat tangan kalian dengan emoji di kolom komentar. Mirna masih hidup ketika dibawa ke rumah sakit. Kejadian minum kopi sianida tersebut, katanya diduga sianida ya dok ya? Dibawa ke rumah sakit dan itu ketemunya dengan dokter Jaya langsung? Oh enggak. Dia waktu itu masih hidup, habis dari Olivia itu masih hidup. Dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo. Oke. Masuk UGD. Itu masih hidup posisinya? Masih. Dia muntah-muntah, diambil sampel lambungnya sama dokternya. Dia meninggal, terus dikasih surat kematian. Oh, meninggalnya di rumah sakit berarti? Iya. Oke. Nah, dibawa ke Darmais karena mau 3 hari disimpan. Oke. Mau disimpan 3 hari, jadi ditaruh dah di rumah duka Darmais. Darmais ya, di Selipi. Nah, di situ saya itu dokter satu-satunya tuh yang melakukan pengawetan. Oke. Aturan dari dinas, kalau lebih dari satu hari, 24 jam, harus diformalin karena dia akan busuk dan bau. Oke. Itu aturan. Berarti situ ketemu dengan dokter Jajanya? Jadi 2 jam setelah kematian. Berapa lama? 2 jam. Oh, 2 jam setelah kematian ketemu dengan dokter Jaya? Iya, karena mau formalin. Nah, kan saya sebagai dokter, saya nanya dulu kenapa nih matinya. Matinya karena habis minum kopi mati katanya. Oke, jadi nggak ada sianida-sianidanya ini ya? Nggak. Baru kopi mati ya? Mati. Okay. Tapi ada yang, ya pokoknya saya nggak tahu siapa yang ngomong, pokoknya ada kedengar sianida. Terus saya langsung bilang, karena itu kasus tidak wajar kan. Kita diajari di forensik, kalau mati tidak wajar harus diotopsi. Oke. Karena tanpa otopsi tidak ada sebab mati. Oke. Kan itu kan potensial kalau dia dibunuh orang misalnya kan bisa digali lagi. Makanya saya bilang harus otopsi. Nah, disitulah saya ketemu sama bapaknya Mirna. Dia bilang dia tidak mau otopsi. Dia bilang dia tidak mau otopsi. Nah, saya bilang saya tidak mau otopsi, saya tidak bisa formalin. Karena aturannya nggak boleh. Oh gitu? Lah, iya dong, kan urusan polisi dulu. Kebayang nggak kalau udah diformalin, terus kemudian diotopsi, itu kan pasti dokternya kan nangis, pastinya perih kan. Dan itu kan bisa mengubah, misalnya isi lambungnya, misalnya ada sedikit, terus tahu-tahu kemasukan formalin juga, terus jadi berubah dong padatnya. Saya runut dulu ya, berarti dokter Jaya ketemu dengan almarhum Mirna, ini posisinya bukan sebagai dokter forensik yang diminta untuk otopsi. Bukan. Tapi dokter diminta untuk pemulas, untuk mengawetkan. Ya. Mirna Jessica memang nggak bersalah, cuman ibu dia kadang-kadang dilihatnya dari luar dia kuat, makanya kalau di pengadilan dia selalu
salah, dia senyum salah, dia nangis salah, dia nggak senyum salah, selalu dikritik pakai kacamata salah, padahal mata dia itu kering. Dia kesiloan di Polda itu 120 hari lampunya nggak pernah mati di kamar. Terus ibu bikinin di persidangan juga silo, ibu bikinin dia kacamata yang anti silo gitu loh, supaya matanya nggak kedep-kedep, mata dia kering. Hanya itu, tapi disalahkan lagi pakai kacamata salah. Dia itu ada sakit matanya. Ya cuman itu aja. Ibu nggak tahan kalau ngomong Jessica, maaf deh. Ibu pasti bisa nangis, ibu malu kalau nangis gini terus di TV. Ibu makanya nggak mau bahas-bahas iya. Posisi kalau dia orang tua kamu, bayangin masa depan dia masih panjang, tapi dijolimi begini. Maka ibu kan balik-balik ngomong. Terus sebenarnya Mirna, ibu juga 2 kali nyesel. Ke-1 Jessica dijolimi, kedua Mirna meninggal. Mirna itu sebenarnya nggak meninggal kalau dibawa pakai ambulan. Ibu menyesalkan itu loh. Kenapa? Kasih kesempatan dokter YI merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Itu mau dikasih oksigen terus langsung dijemput sama suaminya. Suaminya bawa, mati di perjalanan, meninggalnya di perjalanan kan. Siapa yang Saya di rumah duka. Pada saat itu saya duduk, posisinya saya di sini, ada Sandy di situ, ada Saya di rumah duka. Pada saat itu saya duduk, posisinya saya di sini. Kenapa terus-menerus kita memusatkan perhatian kita? Bahkan tidak hanya memusatkan perhatian. Kenapa kita terus-menerus sudah menghakimi J adalah si tersangkanya, dan seolah-olah suatu saat dia juga pasti akan menjadi terdakwa, dan bisa dipastikan dia suatu saat akan menjadi terpidananya. Menurut saya ini sebuah kesesatan berpikir atau bias kognitif yang terjelaskan lewat sebuah paradigma, Pak Karni. Nah, apa yang terkait dengan paradigma segitiga kejahatan itu? Tadi saya katakan, kejahatan hanya bisa terjadi kalau ada 3 unsur, yaitu di dalamnya ada korban, ada pelaku, dan ada lokasi. Kesesatan berpikirnya di mana? Karena korban ada di meja itu, dan karena lokasinya adalah meja itu, maka seolah-olah pelaku pun harus ada di meja itu. Kita abai bahwa, kembali ke poin yang tadi saya kemukakan, instrumen dalam kejahatan ini adalah racun. Logika penggunaan racun sebagai instrumen kejahatan adalah si pelaku ingin mengambil jarak sedemikian rupa dari korbannya. Dengan demikian, betapapun korban ada di meja itu, betapapun lokasinya adalah meja itu, namun pelaku menurut saya tidak berada di meja itu. Dengan kata lain, spekulasi saya yang kedua, apabila ditanyakan sesuai judul acara ini, apakah Jessica adalah pelaku pembunuhan Mirna? Menurut saya, dalam nalar keilmuan saya, Jessica bukanlah orang yang membubuhkan racun ke dalam kopi itu. Kue gitu minum. Terus saya tanya, "Bang, naik apa, Bang?" "Naik taksi." Naik apa tuh? Grab. Nggak tahu lah, naik kereta apa naik bus, saya nggak tahu. Dia rumahnya di Bogor, belakang rumah teman saya. Terus kita baiklah. Saya sih nggak mau musuhan sama siapa juga, dianya aja yang mabok. Nah, nggak tahu dibayar oto apa enggak itu. Dia ngomong begitu. Dia kencing. Terus saya selipin duit berapa juta perak lah begitu. Maksudnya supaya dia bisa pulang, punya uang. Kesian nih. Dia jadi narasumber kan suka dikasih tuh duit tuh kecil-kecil. Kalau saya kan bagiin buat dua apa, kenapa? Nah, ceritanya seperti itu. Jadi saya itu yang kasih, bukan orang lain, enggak. Saya ngaku. Dia lari ke KPK. KPK, orang teman saya di situ. Dia telepon, "Lu kasih duit sama siapa itu?" Ngapain dia ke KPK? Nggak tahu, dia mabok. Dia ke KPK, katanya saya nyuap 3.000 perak, 3 juta perak nyuap. Kan di situ paling dikit 1 miliar. Dan harus merugikan negara. Emang dia siapa? He is nothing. He is nobody. Dia cuma komentator begitu. Saya akuin sekarang, nggak apa-apa, kenapa? Ya laporin aja. Kenapa terus-menerus kita Ya gitulah, lu nggak datang ke sini. Halo? Sen, gua panik nih tadi ada orang Ambon gitu, 4 orang datang ke rumah gua cari gua. Ada 4 orang Ambon gitu
Loh, kenapa? Loh, gua nggak tahu. Papa kamu udah tuntut Olivier ya? Nggak tahu. Gue di sini soal dari kemarin gue di sini doang. Papa lu ada di sana nggak? Nggak tahu. Papa lu nggak ada di rumah duka? Belum, maksudnya belum. Aku lagi masih kayak ngurusin ini sih tamu. Tapi sekarang aku lagi toilet, lagi apa? Mau cari. Halo, Jess? Halo ya. Loh, maksudnya kenapa emang? Ya, mungkin lu tuntut Olivier kali ya. Tapi kan mau tanya bokap lu deh. Lu kenapa nggak kesini aja? Kemarin gue di rumah sakit, pagi ini gue demam, masih sakit banget. Terus tadi ada orang ketok-ketok dari depan, cuma tanya, ini rumah Jessica. Terus mbak gue bilang iya. Terus udah gitu kabur pergi. Orang kabur semua gitu. Terus? Loh, kok bisa gitu sih? Iya, gue nggak tahu belum ngomong apa-apa. Bokap nyokap gue marah-marah. Gue dia apa-apain, takutnya gara-gara gue disini sih kayak gitu. Oh, loh. Oh, jadi ya kalau misalkan tapi kalau misalkan gitu mah, kalau itu mah ya kalau masalah ya maju aja Jess, nggak kenapa-napain. Mana di sana? Tabrak masuk. Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Saya mengerti kesedihan mereka dan saya pun merasa sangat kehilangan. Tapi saya juga dituduh membunuh. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Sebelum kejadian saya tidak mendapatkan firasat apapun yang menunjukkan kalau hari itu akan merubah hidup banyak orang. Semua hal yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan sudah dibesar-besarkan untuk seluruh warga Indonesia menghakimi saya. Semua tuduhan kejam berdasarkan kebetulan yang tidak saya mengerti pernah membuat semua orang percaya kalau saya seorang pembunuh. Keluarga saya dipojokkan dan kami dibuat sangat menderita. Yang mulia, sulit untuk menjelaskan apa yang benar-benar saya rasakan saat kejadian ini. Saya panik tapi bingung harus berbuat apa. Apa benar ini gara-gara kopi? Tapi satu hal yang saya tahu dan saya yakinkan, saya tidak menaruh racun di kopi yang diminum Mirna dan Ani. Seringkali saya berpikir, apa ada hal yang bisa saya lakukan lebih baik di hari itu untuk mengubah semuanya. Pikiran ini membuat saya sangat sedih dan tertekan. Dalam waktu yang cukup lama, saya tidak bisa berupaya untuk membela diri. Walaupun kenyataan hidup saya sangat mengerikan, saya yakin kalau Tuhan mendengar doa saya. Dalam hal ini, doa orang benar yang tertindas. Setelah hari kematian Mirna, mimpi buruk saya dan keluarga saya dimulai. Sejak di rumah duka, saya sudah dituduh menaruh sesuatu di kopinya Mirna. Lalu polisi tanpa seragam dan identitas mulai berdatangan ke rumah dan memaksakan kehendak mereka. Bahkan sampai berselisih dengan saudara saya dan juga membuat tetangga sekitar terganggu. Wartawan mulai datang ke rumah dan akhirnya saya terpaksa tampil di media dan dicemooh. Setelah itu, saya ditangkap di hotel di mana saya dituduh lagi mencoba untuk kabur. Padahal waktu itu kami hanya mencari ketenangan dan kenyamanan yang tidak bisa didapatkan di rumah lagi. Untuk keluar membeli makanan saja sulit. Kalau Yang Mulia dapat berhenti sejenak dan membayangkan berada di posisi saya, Yang Mulia akan bisa mengerti kenapa saya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mengapa semua ini sangat membingungkan? Bagaimana bisa orang berbuat jahat seperti ini terhadap saya? Karena pengalaman ini, hidup saya tidak akan kembali seperti semula. Namun saya tidak menyesal telah mengenal Mirna. Dan dia akan selamanya hidup di hati saya sebagai teman yang baik. Dan Mirna tahu kalau saya tidak meracuni dia. Dan dia tahu saya tidak mungkin meracuni orang.